Sudah saatnya memang orang seperti Bahar Smith ini ditangkap. Apa yang dia lakukan dan dia katakan berpotensi memecah belah persatuan dan memelihara dendam. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Selain itu, Bahar juga mempersoalkan pernyataan Dudung terkait dengan OPM. Bahar pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Bahar Smith adalah kriminal yang berbaju agama. Dia memanfaatkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Pelaporan ini terkait dengan hal yang terkait dengan ujaran kebencian dan juga yang bersifat bisa menimbulkan permusuhan ataupun sara. Dan selama Rizik di penjara, kursi imam besar itu sedang kosong-kosongnya dan harus segera dia isi. Seorang oknum Habib saat ini sudah seberani itu dalam pengajiannya ujaran kebencian mengajak orang membenci seseorang. Bahar Smith itu bukan ulama. Ulama nggak begitu. Ulama itu seharusnya menyejukkan, mengayomi, membawa keilmuan dan akhlaknya tinggi. Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru kemanusiaan. Bahar Smith memang kurang ajar. Sejak keluar dari penjara, dia bukannya tambah rendah hati, tetapi tambah sombong dan semena-mena. Habib Bahar dilaporkan ke Barreskrim Polri dalam kasus pidana terhadap penguasa dan ujaran kebencian. Kasus ini bukan pertama kali Habib Bahar berurusan dengan polisi. Kalau Bahar tidak segera dibungkus, kemungkinan anak buahnya bisa jadi sasaran balas dendam sebagian orang. Dan kalau itu terjadi, maka ada potensi kerusuhan di antara saudara sebangsa. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Si Dudung masih nyembah pohon. Model dakwah yang seperti Rizik inilah yang laku di kalangan mereka. Jamaah Bahar dan Rizik nggak bisa dikasih ceramah dengan konsep berilmu karena mereka dari kalangan yang bodoh-bodoh. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baleho, membuat pernyataan bahwasanya berdoa, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ngapain pakai bahasa Arab? Tuhan bukan orang Arab. Karena itu Bahar perlu mencari isu-isu yang sedang tren supaya ceramahnya laku. Kebetulan KSAD yang baru, Jenderal Dudung Abdurrahman, habis podcast di Deddy Corbuzier dan bicara tentang Tuhan bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya, saya itu aja. Orang mau berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Bahar Smith masih menambah hinaan lagi kepada KSAD karena dianggap tidak datang ke Semeru. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Mana? Dua di antara tentara TNI itu bahkan mengupload video yang menyatakan kekesalan mereka karena pimpinan mereka dihina seperti itu. Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bib. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama tentara nasional, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Di tubuh TNI memang ada yang namanya jiwa Korsa. Korsa adalah singkatan Komando Satu Rasa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh, Bang? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh. Saya cari kamu, Bib. Kamu lihat, kita semua cari kau. Korsa ini mengibaratkan kelembagaan TNI sebagai satu tubuh. Satu dihina, semua ikut merasakan dihina. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru?
kok barang FPI yang ada di sana. Semua orang punya hak untuk bicara apa saja asal tidak menyinggung suku, ras, dan agama. Sekarang bebas, ini kita perhatikan. Saya sudah nahan nih emosi nih. Ini bebas, sekarang panas lagi dengan ceramah-ceramah provokatif seperti itu. Tapi biarpun bebas berbicara apa saja, ada kelembagaan yang harus dilindungi dari hinaan dan caci maki. Di antaranya adalah lembaga kepresidenan, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Habib Bahar Smith kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini, Bahar Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Benar, yang bersangkutan dilaporkan oleh pelapor berinisial TN, pekerjaan mahasiswa. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Senin 20 Desember 2021. Pelaporan tersebut terregister dengan nomor polisi LP-6354-12 Romawi _2021 _SPKT Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Pelapor tersebut melaporkan Bahar Smith atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Habib Bahar Smith dilaporkan atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan sara, jelas Zulpan. Zulpan menambahkan pihaknya masih mendalami laporan tersebut. Dalam waktu dekat, pelapor akan dimintai keterangan. Masih kami dalami, imbuhnya. Hanya saja, Zulpan tidak menjelaskan ucapan apa yang membuat Bahar Smith dipolisikan. Bahasanya bahaya, bisa menimbulkan permusuhan, tuturnya. Seperti diketahui, video Habib Bahar Smith belakangan viral di media sosial. Ada beberapa potongan video Bahar Smith yang viral di medsos. Salah satunya terkait sindirannya kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam video tersebut, tampak Habib Bahar mempertanyakan dedikasi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat itu sewaktu terjadi erupsi Gunung Semeru. Dia menilai Jenderal Dudung tidak turut serta membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana Jenderal Baliho mana? Yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik? Yang kemarin ngomong bubarkan saja FPI, mana kok nggak kelihatan di Semeru? Mana Dudung? Dudung mana? Ujar Habib Bahar dalam video yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021. Habib Bahar terlihat tampak kesal dan tak terima dengan pendapat Jenderal Dudung yang menjadikan OPM sebagai saudara. Alasannya, kepada FPI Jenderal Dudung seolah begitu garang. Ada juga video Bahar Smith yang mengancam akan menghabisi pengkhianat Habib Rizik Syihab. Video tersebut direkam saat Bahar berceramah di Kranji, Jakarta Timur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW beberapa waktu lalu. Bahar Smith berceramah di depan sejumlah pengikutnya setelah bebas dari lapas kelas 2A Gunung Sindur, Bogor pada Minggu 21 November 2021 lalu. Dalam ceramahnya itu, Habib Bahar Smith menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Sementara itu, pihak pengacara Bahar menilai laporan itu terkesan terlalu berlebihan dan mengada-ada. Terkait laporan-laporan ini mengada-ada, menurut beliau, kata pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota saat dihubungi Senin 20 Desember 2021. Ikhwan mengatakan Bahar Smith telah mengetahui soal pelaporan terhadapnya itu. Menurut Ikhwan, kliennya masih menyikapi santai laporan yang ditujukan kepadanya itu. Sebenarnya ya biasa-biasa saja responnya. Tadi juga nelpon biasa aja, karena dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Kritik sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pimpinannya kan, terang Ikhwan. Pihak pengacara juga menyinggung soal penggunaan pasal ITE dan pelanggaran SARA dalam pelaporan Bahar Smith. Menurut Ikhwan, hal itu sebagai bentuk pembungkaman kepada Bahar Smith. Namun hingga kini pihak pengacara juga tidak mengetahui pernyataan Bahar Smith apa yang menjadi dasar laporan tersebut.
Namun, Ikhwan memastikan kliennya akan mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Ya, kita kan taat hukum ya, kan kita WNI yang baik, taat hukum. Ya, kita hadapi apapun itu, terang Ikhwan. Bahar Smith ingin merebut posisi Rizik Syihab. Rizik sudah tua, sudah selesai. Bahar masih muda dan ambisinya untuk ada di puncak masih membara.